Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Serta para hadirin, para jamaah Majelis Taklim Warasatul Mustafa yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan rahmat barakah serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul di tempat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan segala doa-doa dan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Segenap para bapak, para saudara, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar dari Bapak Haji Busrul Karim dan Bapak Nabhan bin Haji Busrul yang pada kesempatan malam hari ini menjadi sahibul bait, sehingga mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita, dengan kita membaca tahdir tahmid, kita membaca sebagian kisah maulid Nabi di tempat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah turunkan nilai-nilai keberkahan di tempat ini. Mudah-mudahan segala apa yang diniatkan oleh sahibul bait mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saudara, kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Kita sudah sampai pada redaksi Ashirat Subutul Fadli li akhiri hazil ummah kama sabata li awwaliha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Asyirat, poin yang ke-10 yang termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subutul Fadli tetap istimewa dan mulia li akhiri hadhihi ummati, untuk umat ini. Jadi umat Nabi Muhammad adanya sebagai umat yang terakhir, jadi adanya di akhir, tapi kemuliaannya tetap diberlakukan. Jadi ketetapan ya kemuliaan umat Nabi Muhammad itu tetap ada, kama sabata li awaliha, sama seperti tetap bagi kemuliaannya ya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat-umat yang dahulu yang sudah lebih ada di awal itu mulia, tapi umat Nabi Muhammad walaupun berada di akhir tetap kemuliaannya tidak kalah dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Sabata
bil ittifaqi afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam, tetap dengan kesepakatan kemuliaan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat adanya Nabi itu umat yang hidup di masa Rasulullah itu adalah mulia. Tapi di akhir-akhirnya pun walaupun Nabi sudah wafat, tetap kemuliaannya diberlakukan sama seperti saat masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dzalika, dan menunjukkan atas yang demikian itu menjadi sahihaini, seperti hadis yang dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis sahihain wa ghairihima, dan lain keduanya. Nah ini hadisnya yang menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, qarni adalah manusia yang hidup sezaman dengan aku. Jadi seperti ya para sahabat itu, mereka kan hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain yang memang mereka itu hidup pada saat Nabi ada. Nah itu termasuk khairun nas qarni, manusia yang terbaik adalah manusia yang memang hidup pada zaman aku, pada saat aku masih ada. Tapi hadis ini tidak selesai, masih dilanjutkan. Kata Nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mengiringi mereka. Setelah Nabi meninggal, masa sahabat. Kemudian setelah masa sahabat meninggal, masa tabi'in. Setelah tabi'in meninggal, tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya. Nah ini yang dimaksud summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka. Jadi tetap walaupun kita sudah 14 abad yang lalu dari kehidupan Rasulullah, namun tetap masuk dalam hadis khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Jadi setelah zaman Nabi Muhammad ada zaman yang namanya zaman sahabat. Setelah zaman sahabat ada namanya zaman tabi'in. Setelah zaman tabi'in ada namanya zaman tabi'in. Setelah tabi'in terus ke bawah sampai saat ini sudah 14 abad, ya sudah ya ratusan tahun dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi tetap umat Nabi Muhammad itu mendapatkan kemuliaan sama seperti kemuliaan di awal pada saat Nabi masih ada. Seperti itu. Cuma memang tinggal dia generasinya dan ya. Jadi generasi umat Nabi Muhammad memang saat itu ya dikategorikan sebagai generasi yang ya kalau mau bertanya tentang segala sesuatu masih ada Nabi masih gampang. Timbul masalah ya di zaman sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, sehingga tidak ada perbedaan pendapat saat itu karena gurunya langsung siapa? Rasulullah. Nah setelah zaman sahabat udah mulai tuh ada ya perbedaan pendapat. Nah begitu juga setelah tabi'in, apalagi tabi'in bahkan sampai saat ini. Ya, tapi tetap kemuliaan umat Nabi Muhammad masih tetap sama seperti kemuliaan umat Nabi Muhammad pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Nah ini yang disebut dengan khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Nah ini yang dimaksud dengan kehidupan generasi. Biasanya 100 tahun ada mujaddid, biasanya begitu. Mujaddid itu artinya ada yang mereformasi, ya itu mujaddid namanya. Nanti 100 tahun lagi pasti akan muncul lahir seorang ulama besar yang mujaddid.
Ya, itu seperti itu. Jadi Allah turunkan ya dari hamba-hambanya manusia-manusia yang memang cemerlang saat itu. Ya, jadi dari zaman Nabi Muhammad, zaman Abad, zaman tabi'in, bahkan sekarang kita udah masuk tabi'in yang beberapa. Ya, sudah cukup banyak sekali. Ya, kalau udah ya 14 abad yang lalu kan udah 1400 tahun yang lalu ya, berarti udah cukup lama, tapi tetap umat Nabi Muhammad dapat kemuliaan sama seperti kemuliaannya pada saat Nabi masih ada. Dulu kalau masih ada tuh ya sahabat-sahabat termasuk sosok manusia yang begitu mulia karena ada Nabi. Tapi setelah Nabi nggak ada, tetap masih ada kemuliaan karena ada hadis sahih, khairun nas qauruni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia orang yang hidup sezaman dengan saya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan sezaman dengan Rasulullah, itu adalah masa yang terbaik ya. Namun setelah itu tetap kata Nabi ada juga yang terbaik setelah mereka ya. Kemudian setelah mereka lagi terus summa maksudnya begitu seterusnya. Jadi tetaplah subutul fadli ya, kemuliaan tetap ada pada umat Nabi Muhammad walaupun umat itu berada udah di akhir zaman. Seperti sekarang kita di akhir zaman, sehingga banyak orang-orang yang sudah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga pantas 14 abad yang lalu Nabi bersabda, man tamassaka illa fasadi ummati falahu ajrun syahidin. Siapa-siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat umatku sudah rusak, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala sama seperti orang itu mati syahid. Seperti orang syahid. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini sudah banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Sehingga 14 abad yang lalu Nabi sudah bilang begitu, siapa yang berpegang teguh, yang tetap istiqomah berjuang dalam rangka menegakkan untuk ya melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, maka pahalanya sangat besar seperti orang yang mati syahid. Bukan banyak sunnah-sunnah Nabi sekarang orang tinggalkan. Seperti sekarang nih kita begini, kumpul begini, baca tahlil, baca zikir, baca maulid, ngisi kegiatan taklim, itu termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang sekali ya dilakukan di zaman-zaman akhir seperti ini. Nah, banyak lagi yang lain-lain sunnah-sunnah Nabi yang memang sudah banyak yang ditinggalkan. Ya, namun bagi umat Nabi Muhammad yang tetap istiqomah, mereka tetap dikategorikan sebagai khairun nas, sebagai manusia yang terbaik. Kenapa? Karena mereka masih tetap berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis Nabi itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman sama seperti dia megang bara api. Artinya panas, berat. Orang yang mau melaksanakan sunnah Nabi di zaman sekarang ini, kalau bukan dengan kemauan yang keras, itu berat. Karena seperti megang bara api. Itu yang kata Nabi seperti itu. Tapi kalau dia masih mau melakukannya, pahalanya besar. Seperti pahala orang yang ya mati syahid. Orang yang mati syahid pahalanya besar nggak? Besar, karena mereka termasuk berjuang melawan orang kafir kemudian tewas di medan peperangan. Itu namanya orang yang mati syahid. Nah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi di saat ya orang sudah banyak yang meninggalkan di zaman-zaman modern seperti ini, nah itu pahalanya besar sekali. Sehingga dikategorikanlah ya umat itu tetap sebagai umat yang terbaik karena masih tetap ya konsekuen menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara kalian tetap
harus terus konsekuen ya memegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita tinggalkan, walaupun orang lain udah banyak yang tinggalin. Kalian sebagai remaja dan anak-anak muda tetap terus ya berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ulama'u, berkata para ulama, al-maqsudu bidzalika asrus sahabah. Jadi yang dimaksud khairun nasi qarni itu adalah masa sahabat. Wa muddatuhu minal bi'sah, dan lamanya itu dari mulai dibangkitkan Nabi Muhammad ya, kemudian mi'ah wa isruna sana, sampai 120 tahun, satu abad ya. Jadi dari mulai Nabi Muhammad lahir dibangkitkan menjadi seorang nabi ya, kemudian sampai 120 tahun. Nah itu baru pindah ke generasi yang kalau udah satu abad itu generasinya udah pindah lagi ya. Nah itu masa yang terbaik tuh ya, masa-masa masih ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 120 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Auduna atau kurang dari 120 tahun, biqalilin ya 120 tahun kurang sedikit. Au fauqaha biqalilin, atau lebih dari 120 tahun sedikit. Makanya disebut kurang lebih 120 tahun dari masa kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masa yang terbaik ya, itu masa yang terbaik yang disebut dengan khairun nas qarni. Itu yang dimaksud dengan manusia yang terbaik ya, adalah ya generasi yang hidup pada zaman saya, yaitu zaman Rasulullah, kemudian diperpanjang waktunya sampai 120 tahun. 120 tahun kan Satu abad ya. Iya, satu abad itu, satu abad. Kemudian di sini dijelaskan lagi au fauqaha Qalilin alal khilafi, atau lebih sedikit ya alal khilaf atas perbedaan pendapat fi wafati akhir sahabat, dalam wafat akhir sahabat mauta Abi Tufail, yaitu kematiannya Abi Tufail. Jadi sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia itu namanya Abu Tufail. Jadi Abu Tufail meninggal ya kira-kira setelah kehidupan Nabi 120 tahun. Ya, jadi setelah 120 tahun itu sahabat-sahabat udah habis semuanya, nggak ada lagi. Yang terakhir siapa? Yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Tufail. Di Abu Tufail ini termasuk sahabat yang terakhir yang meninggal dunia. Ya, itu yang lain udah meninggal semua. Sahabat ini udah meninggal, sahabat ini meninggal. Nah yang terakhir adalah Abu Tufail, Sehingga setelah Abu Tufail meninggal, habislah sahabat-sahabat Rasulullah. Nah kemudian masuklah generasi yang kedua, yaitu generasi apa? Tabi'in, orang yang hidup di zaman sahabat. Dia tidak pernah melihat Nabi dan dia tidak pernah ya sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawluhu summal ladzina yalunahum, kemudian hadis yang menjelaskan summal ladzina yalunahum ai al-qarnul ladzina ba'dahum, yaitu generasi setelah generasi yang pertama. Jadi setelah generasi sahabat yaitu 120 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, nah masuk lagi generasi yang selanjutnya. Itu yang dimaksud dalam hadis summal ladzina yalunahum. Wahum, yang dimaksud mereka itu siapa? At-tabi'un, generasi tabi'in.
itulah yang dimaksud generasi tabi'in. 120 tahun setelah itu namanya generasi tabi'in. Wa muddatuhum, masanya berapa lama tuh tabi'in? Nahwa sab'ina aw samanina sanah, yaitu sampai 70 atau 80 tahun. Jadi lebih pendek. Kalau tadi masa sahabat generasinya yang terakhir sampai 120 tahun. Sebab Abu Tufail meninggal terakhir tuh di usia dari Nabi sudah 120 tahun. Ya cukup lama itu. Nah setelah masa itu namanya zaman tabi'in. Berapa lama masa tabi'in? Nah itu para ulama menjelaskan antara 70 sampai 80 tahun. Ini Abdul min sanatimi'ah jika dilihat dari tahun 100. Ya berarti kalau tadi 120 berarti tambah dengan 80 tahun berarti berapa? 200 tahun. Kalau 200 tahun berarti berapa abad udah? 2 abad dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu generasi tabi'in, generasi yang kedua. Yang kata Nabi khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Waqalluhu, dan perkataan Rasulullah summal ladzina yalunahum, kan ada dua tuh. Summal ladzina yalunahum yang pertama itu zaman tabi'in, summal ladzina yalunahum yang ketiga itu dimaksud adalah tabi'in. Jadi pertama sahabat itu dia berarti dengan Rasulullah. Nah 120 tahun namanya tabi'in. Nah setelah tabi'in 80 tahun itu nanti masuk generasi ketiga namanya tabi'in. Itu termasuk generasi-generasi yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum atba'ut tabi'ina, mereka itu tidak lain adalah pengikut tabi'in. Nahwan min khamsina ila hududi bisrina wa mi'atain, dari mulai 50 sampai 220 tahun. Jadi setelah 120 tahun ditambah dengan 80 tahun, generasi yang selanjutnya yang ketiga yaitu dari mulai 50 sampai 220 tahun. Ya. Jadi 220 tahun masih masa-masa tabi'in. Ya itu. Jadi ya udah abad yang ketiga berarti. Wa hadza yadullu ala anna awwala hadhihi ummah, dan ini menunjukkan bahwa yang paling awal dari umat abdul, yang paling abdul min kulli man ya'ti ba'dahu, dari setiap orang yang datang setelahnya. Jadi urutannya yang paling abdul, kemudian mulia, kemudian mulia. Itu 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zahaba Abu Umar bin Abdul Bar, kemudian berpendapat Abu Umar bin Abdul Bar annahu qad yakunu fi man ya'ti ba'da sahabah, ya orang-orang yang hidup setelah ya zaman sahabat afdal, itu lebih bagus mimman kana fi jumlatis sahabah, ya dari orang-orang yang memang ada dalam kategori sahabat. Itu begitu ya. Nah inilah saudara, bahwasanya generasi-generasi inilah yang terbaik. Tapi mudah-mudahan kalau di akhir zaman, walaupun kelihatan orang sudah banyak yang rusak, yang banyak meninggalkan sunnah Nabi, tapi kalau seandainya ada umat Nabi Muhammad yang terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah dia akan mendapatkan ganjar pahala sama seperti orang yang mati seperti itu. Saya kira cukup ya, nanti baru kita lanjutkan dengan dia an Amr bin Khattab ya radhiyallahu anhu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdi bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.